Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seluruh kehidmatan kita, rasa dan cinta kita hamparkan pada seluruh semesta yang menjadi jalan hidup kita dan jalan kita kembali. Tuhan mentakdirkan kita untuk menjadi bagian dari dunia, bagian dari bumi. Karena Tuhan mentakdirkan kita menjadi bagian dari bumi, maka kita harus punya adab, maka kita harus punya sopan santun pada bumi ini. Karena kita adalah bagian dari bumi ini. Jangan pernah di hati kita ada kesombongan diri bahwa kita bisa menaklukkannya, sementara kita masih butuh air untuk diminum. Jangan pernah kita memiliki kesombongan diri bahwa kita akan menguasainya, sementara oksigen harus kita hisap. Jangan pernah kita ada kesombongan diri bahwa kita harus menguasainya, sementara matahari setiap hari masih kita butuhkan untuk energi hidup kita. Jangan pernah kita ingin memperbudaknya, sementara kaki kita, bumi kita, tanah kita adalah bagian yang kita pijak. Prinsip-prinsip dasar ini sesungguhnya merupakan rangkaian dari pelajaran besar, sebuah citra dan sejarah peradaban orang Sunda menyebut buminya sebagai Sunan Ambu. Karena buminya disebut Sunan Ambu, maka dia diminta untuk memperlakukan tanah, air, udara, matahari, dan anginnya itu seperti memperlakukan ibunya. Karena memperlakukan ibunya, maka dalam setiap waktu dia membukukan badannya, bahkan mencium tanahnya sebagai bentuk rasa khidmat, rasa cinta, rasa sayang, rasa penuh kasih. Dan dari interaksi itulah lahirlah manusia-manusia yang bahagia, manusia yang dalam dirinya penuh dengan penyerahan diri secara totalitas. Tak pernah sedikit pun ada rasa galau, tak pernah sedikit pun dalam dirinya rasa bimbang. Karena apa? Tidak pernah takut dalam dirinya rasa lapar. Karena apa? Karena seluruhnya alam raya sudah mengaturnya dalam lakon kehidupan. Prinsip dasar itulah yang disebut dengan ideologi Siliwangi, alamnya alam Pajajaran. Alam Pajajaran itu adalah alam yang meletakkan manusia pada sebuah hamparan yang sama, sehingga tidak ada cacah, tidak ada menak, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, maka dia sama, seamparan, sejajaran. Sampai pada tingkatan bahasanya pun di alam Pajajaran tidak dikenal undak usuk basa, atau tidak dikenal tingkatan bahasa, karena dia adalah ngaing, ngaing adalah dia. Itulah prinsip-prinsip dasar teologi yang kemudian juga menjadi kosmologi, dari kosmologi menjadi sosiologi. Itu yang membedakan falsafah kita dengan falsafah barat. Falsafah di Sunda, itu falsafah di kampung, falsafah di Jawa, dimanapun, pasti mengajarkan alam bihari, alam kiwari dalam alam poeso. Kalau mungkin dalam ajaran Platonya, itu ada alam ide, kemudian alam realitas, dan alam masa depan. Cuman bedanya keluhuran budi orang-orang kita, leluhur-leluhur kita itu meletakkan diri pada penyerahan dan tidak mengakui pengetahuan yang dimilikinya. Karena dia tidak mengakui pengetahuan yang dimilikinya, hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning gusti. Dia menulis itu tidak diakui sebagai karyanya. Dia membuat cerita narasi tidak diakui sebagai karyanya, maka tidak dikenal itu hak cipta dalam dirinya. Karena tidak dikenal hak cipta dalam dirinya, maka novel-novel indah dalam cerita rakyat tidak ada satupun itu punya siapa dan karangan siapa dan boleh dipergunakan oleh siapapun tanpa membayar hak cipta. Karena apa? Karena dia sebagai penulis, dia sebagai pengarang cerita, dia hanya dititipi oleh sang semesta untuk disampaikan. Maka dia tidak boleh meraih untung dari apa yang dia ucapkan. Sebuah nilai yang sangat tinggi. Untuk itulah akhirnya kita tidak bisa mengklaim sebagai sebuah pengetahuan. Karena kita tidak mengklaim sebuah pengetahuan, maka pada akhirnya pengetahuan yang ada hak ciptanya itu yang mendominasi dalam narasi pikiran kita.
Dari seluruh pengetahuan yang dibawa dari berbagai tempat ke tanah ini, peradaban membuktikan sampai hari ini tidak bisa mewujudkan namanya peradaban. Saya katakan, sampai hari ini, baik mazhab politik, mazhab sosial, mazhab ekonomi, mazhab teknologi, sampai hari ini tidak bisa mewujudkan namanya peradaban. Akhirnya setiap orang pasti memiliki kerinduan terhadap masa lalunya, karena dia tidak bisa menemukannya di hari ini. Sehingga Mas Sujewo, Mas Tejo pasti bercerita Majapahit. Kalau Bang Helmi Yahya pasti bangga terhadap Sriwijaya. Sehingga cerita rendang di Palembang menimbulkan kemarahan bagi dirinya. Itulah bedanya orang Sunda dengan orang Sriwijaya. Orang Sriwijaya itu urusan rendang saja bisa melahirkan kemarahan. Orang Sunda diinjak kepala pun tidak pernah marah. Itu beda. Kemudian juga kita bercerita juga tentang Majapahit. Bosman Mardigu itu kan Majapahit. Nah, semuanya itu pasti bercerita tentang masa lalunya. Kenapa bercerita masa lalu? Karena tidak bisa menemukan hari ini apa yang dia idamkan dan apa yang dia rindukan. Seseorang yang pernah berpisah dengan orang yang dicintainya, kemudian tidak bisa menemukan lagi, dia pasti mengenangnya sepanjang hayat. Tetapi kalau ada menemukan yang baru, yang jauh lebih baik dan membahagiakannya, dia akan melupakannya. Selama dia tidak bisa menemukan yang baru, maka orang pasti mengenang yang lama. Cerita kepemimpinan, orang pasti bercerita Soekarno. Bicara tentang Pancasila, bicara tentang ideologi, bicara tentang arah politik, bicara tentang arah kebangsaan. Kenapa? Karena nggak bisa menemukan sosok itu. Tetapi apabila ada sosok yang mampu mewujudkan pikiran dan gagasan dari sosok baru, orang akan bercerita masa lalu, tetapi orang akan mulai bicara masa depan. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan. Saya, Pak Wagub yang saya hormati, saya tidak akan bercerita bahwa kepemimpinan 100 hari ngapain. Kepemimpinan 100 hari itu kan bagaimana kita kontrak dengan media. Kalau kita kontrak dengan media puluhan miliar, maka seluruh media akan menceritakan kepemimpinan 100 hari. Kepemimpinan saya tidak mau diceritakan oleh para pengamat. Saya tidak mau diceritakan oleh para elit. Saya ingin diceritakan oleh rakyat. Yang lahir dari hati, yang lahir dari pikirannya, yang lahir dari apa yang ditemukan dalam dirinya. Apakah rakyat kita walaupun disebut IQ-nya di bawah 76, bagi saya nggak penting. Kenapa? Karena saya punya tesis. Daerah-daerah yang dianggap intelek, daerah-daerah yang rakyatnya dianggap akademis, selalu gagal memilih pemimpinnya. Boleh buktikan. Daerah yang, desa yang orang pinternya banyak, biasanya pemimpinnya selalu hadir yang pemimpin yang tidak sukses. Kenapa? Karena orang memimpin dengan pikiran, bukan dengan hati. Bagi saya, pilihan yang terbaik dalam hidup bukan pikiran, tetapi hati. Karena hati tidak bisa dibohongi. Inilah atraktif kepemimpinan. Karena atraktif kepemimpinan, maka saya menyampaikan pada semua. Di sini banyak para pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau kita membangun kerangka berpikir pembangunan hanya didasarkan pada angka-angka yang ada dalam catatan anggaran belanja daerah, sampai kiamat daerah tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena harapan kita hanya pada angka itu. Sekali lagi, kalau kita memimpin sebuah daerah, menganggap bahwa buku yang kita pegang namanya anggaran belanja daerah adalah kitab suci yang sakral, maka pikiran kita hanya jangkauannya pada angka itu. Tetapi kalau kita mengatakan buku APBD adalah instrumen kecil dari sebuah cita-cita besar tentang peradaban, tentang pembangunan, tentang keinginan, tentang masa depan, maka kita akan meraih sesuatu yang tidak ada dalam pikiran kita. Ketika kita bertemu orang, membawa buku dan mengantarkan sebuah proposal, maka orang itu hanya akan memberi
maksimal paling tinggi apa yang ada di proposal itu. Ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak memiliki harapan apapun kecuali kita ingin bertemu karena rasa rindu dan mencintainya, kita akan mendapatkan segalanya. Maka bangunlah dalam diri kita bahwa kita akan mendapatkan segalanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak pernah mengakui apapun yang ada dalam diri kita. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam terminologi birokrasi sebagai abdi dalam ajaran Jawa, sebagai badega dalam ajaran Sunda. Karena sebagai abdi dalam ajaran Jawa dan badega dalam ajaran Sunda, pertanyaan saya adalah, seorang ASN, seorang birokrat, cita-cita dan dasarnya apa dia menjadi birokrat? Apa mimpi Anda terhadap Jawa Barat? Apa mimpi Anda terhadap Indonesia masa depan? Gak pernah ada yang bisa jawab karena mereka tidak punya mimpi. Mimpi ingin bekerja, besok tunjangan kinerja naik. Ketika tunjangan kinerja naik, apakah uangnya menjadi bertambah? Tidak, karena pinjaman Bank Jabar pun naik lagi. Ketika seorang manusia menganggap rezekinya itu ada pada catatan kertas gaji dan pendapatan yang ada yang diatur oleh negara, maka rezekinya hanya sampai di situ. Ketika kita tidak berharap pada itu, bahwa pengabdian kita adalah pengabdian sejati, pengabdian kita adalah apapun kita korbankan untuk sebuah pengabdian itu, maka hamparan rezeki akan Anda dapatkan dari seluruh persada alam ini. Ini catatan penting tentang negara. Ini catatan penting tentang hidup. Saya selalu membuat analogi tentang kehidupan ini. Cerita ibu saya yang sekolahnya SD tamat kelas 1, tidak bisa baca tulis, mengelola 9 anak, 9-nya sukses tanpa satu jengkal pun tanah yang terjual dalam kehidupan. Maka kenapa saya nggak begitu kagum terhadap tokoh-tokoh ekonomi itu? Kenapa nggak penting bagi saya? Kenapa? Karena negeri ini sudah berulang-ulang saya ngomong, sudah berapa gunung yang hilang, sudah berapa kilometer mil laut yang hilang, sudah berapa miliar kubik pasir yang hilang, sudah berapa ton emas hilang, sudah berapa miliar kubik nikel yang hilang, batu bara yang hilang. Pertanyaannya adalah, apakah negeri ini makmur? Apakah negeri terbebas dari hutang? Tidak. Pertanyaannya adalah, leluhur kita, para raja kita, membangun singgasana kerajaannya, meninggalkan peradaban, baik peradaban yang terlihat maupun peradaban yang tidak terlihat. Apakah bangun Borobudur meninggalkan hutang rajanya? Apakah bangun Prambanan rajanya meninggal hutang? Oke, kita turun zaman Belanda. Belanda membangun jaringan kereta api, Belanda membangun bendungan, Belanda membangun jaringan jalan, Belanda membangun pangkalan udara, bahkan pangkalan udara yang dibangun oleh Belanda jauh lebih banyak dibanding kita merdeka. Bahkan kita yang gagah ini, yang ngaku ahli pembangunan, yang ngaku ahli ekonomi, kantornya pun masih di kantor gedung peninggalan Belanda. Kantor bekas Belanda, jalan bekas Belanda, pelabuhan peninggalan Belanda, irigasi peninggalan Belanda. Kenapa kita justru hutang kita banyak? Apakah ada yang salah itu? Apakah salah perencanaan? Dari sinilah kita harus dulu mereformasi. Artinya reformasi itu kembali pada diri. Kalau dalam bahasa Jawanya, ke diri, kembali ke diri. Agar apa? Agar sampai pada tingkat kesucian, ke kudus. Nah, sehingga kita harus pada jati diri loh. Kalau begitu perspektifnya salah. Berarti harus ada yang dibenahi. Berarti harus ada pijakan-pijakan yang segera harus ditata. Berarti kita ini tidak bisa terus-terusan menganggap bahwa asing itu ngasih segala-galanya bagi kita, seluruh pengetahuan. Jangan-jangan kita ini hanya sebuah peradaban agar kita netek terus sampai kiamat.
Jangan-jangan kita ini memang dibuat leluhur kita leluhur bodoh, leluhur kafir, leluhur musyrik, leluhur orang-orang dungu. Padahal bisa jadi leluhur kita itu jauh lebih cerdas. Bedanya, leluhur kita tidak bisa berkata berbusa-busa, menulis berjilid-jilid. Dia lebih memperlihatkan diri dalam perilaku hidup yang nyata. Dia merubah pola hidup dengan tauladan, dengan karya dan dengan cinta, bukan dengan kata-kata. Inilah sebenarnya. Untuk itu, apa? Saya mau minta maaf nih pada semua. Karena saya memimpin itu menjalankan titah. Bukan hanya sekedar titah undang-undang. Bukan hanya titah tentang sebuah keputusan yang menetapkan saya. Tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, titah leluhur. Karena itu titah leluhur, maka saya akan menjalani menapaki itu. Bagi saya, APBD adalah instrumen. Bagi saya, birokrasi adalah bagian dari instrumen itu. Tetapi yang lebih besar dari itu adalah saya ingin mengembalikan seluruh alam Sunda itu minimal dari sisi kebijakan kepada alamnya. Minimal tidak ada lagi peristiwa di mana 20 orang meninggal terkubur di atas bebatuan. Dan kemudian keluarganya ditinggalkan secara sia-sia. Sedangkan empunya yang merasa diri paling hebat itu ternyata 1 rupiah pun tidak bertanggung jawab. Sehingga dari situ, sebentar lagi Agustusan, jangan terus-terusan kita menyebut kata pribumi, kata pribumi, kata pribumi. Ingat, dulu yang berkhianat pada bangsa ini juga pribumi. Dulu yang menjadi bagian dari kolonial juga pribumi. Dulu Pajajaran juga runtuh, hancur karena pribumi. Tidak juga. Manusia itu, akhirnya saya punya kesimpulan, tidak ada orang asing, tidak ada orang Tiongkok, tidak ada orang Korea, tidak ada turunan Majapahit, tidak ada turunan Timur Tengah, tidak ada turunan Mataram, tidak ada turunan Pajajaran. Universalitasnya adalah tergantung pada hatinya. Jiwa hianat ada pada siapapun dan akan dilakukan pada siapapun. Ideologinya, mau kapitalis, mau komunis, jiwa hianat itu ada. Sehingga saya nggak mau lagi berdebat urusan ideologi lagi. Itu sudah nggak penting lagi. Saya ingin bicara manusia itu berdasarkan rasa dan cintanya. Nggak lagi mau ngomong ini haknya pribumi yang di sini. Kamu orang situ tetap saja pada karyawanmu saja kamu menindas, tidak ngasih BPJS, tidak ngasih perlindungan apapun. Kamu lebih jahat daripada Belanda sekalipun. Karena simbolisasi pribumi, simbolisasi agama itu seringkali dibawa sebagai simbol kekuasaan dan simbol kepentingan. Dan seringkali kita mempertuhankan simbol-simbol itu, melakukan pembelaan tanpa menggunakan nalar, yang pada akhirnya kita tidak mendapat apa-apa. Sehingga kita nggak bisa lagi. Bisa jadi orang yang dekat dengan saya tidak mesti harus orang Sunda, tidak mesti harus turunan Sunda. Kalau jujur nggak apa-apa, Palembang juga jadi direktur, bagi saya nggak masalah. Itu nggak ada urusan saya. Toh Persib juara juga kan pemainnya dari luar, bisa juara. Kalau ngandelin di dalam pemain Jawa Barat semua tentu jadi juara. Karena apa? Abadnya sudah berbeda, sudah bukan abad perserikatan lagi, di mana lawannya adalah semua pemain lokal, lawannya sudah pemain asing, nggak mungkin lagi. Maka kita harus menunggu waktu, nih Bapak Kajama. Toh kalau sudah jadi juara, semua orang tepuk tangan, seneng juga, membuat bahagia. Nah, ini, kemudian terakhir saya akan menjadi pemimpin apa adanya. Saya nggak ada urusan, Pak. Jangan takut Kang Deddy nanti citranya buruk, nggak apa-apa. Lebih baik buruk, tapi kemudian jadi pupuk organik dan bermanfaat, melahirkan pertumbuhan, perkembangan bunga-bunga yang indah, daripada kering kerontang tak bisa melahirkan kehidupan. Jadi nggak ada masalah. Kenapa? Hidup harus jujur, Pak. Pemimpin ya kalau giliran nangis ya nangis. Pemimpin kalau gilirannya lembut ya harus lembut. Pemimpin kalau gilirannya joget ya joget, ekspresikan kebahagiaan itu. Kenapa? Dunia milik saya, bukan milik Anda. Ngapain harus pencitraan? Cuek. Orang terserah mau nilai saya apa saja, nggak ada urusan bagi saya. Duda bebas. Dan saya sudah ngomong berulang-ulang, sifat buruk saya karena saya muridnya Mbah Sujiwo Tejo apa? Janji politik pasti aku penuhi, tapi janji menikahi belum tentu aku nikah. Bebas saya. Jadi kalau giliran marah harus marah. Ya saya harus marah. Kenapa? Saya tahu psikologi orang Sunda. Gak bisa.
Jangankan orang lain nih, yang kecil tuh saya ninggi. Tanya sama yang asuh, meninggi saya. Kalau dia sudah kelihatan sifatnya berlebihan karena terlalu merasa dimanja oleh ayahnya dan seluruh lingkungannya satu pun gak ada yang berani larang, maka saya meninggi. Kamu ambil buku, ambil tas, masukin di tas. Karena saya itu kalau udah malam disuruh tidur itu main karena sering dengan teman-temannya sekampung. Jam 9:30 nggak mau tidur. Dia, aku pengen sakit ayah, aku pengen nggak mau bobo ayah. Pokoknya aku nggak mau bobo ayah, aku bawa ke barak ayah. Orang lain kan takut dibawa ke barak. Anak saya tuh nantang. Apakah saya mundur? Enggak, saya tuh sadis. Maka saya ambil baju di lemarinya, masukin ke tas, masukin koper, dan simpen. Pergi kamu dari rumah ini. Jangan pernah bertemu ayah lagi. Ayah nggak mau punya anak yang tidak punya arah dalam hidup. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia memeluk kaki saya dan menangis dan mengajak tidur bersama. Mungkin tidak dilakukan oleh dia. Maka saya harus melakukan itu pada anak-anak saya. Kenapa? Ya nggak bisa anak bau alkohol. Hapunten, jangan ribut ya. Dilibas. Anak itu bau alkohol. Ya kalau bau alkohol kita harus lebih tinggi dari alkohol yang dia minum. Derajatnya. Kalau dia yang diminumnya adalah alkoholnya adalah yang diminumnya misalnya 10%, maka saya harus 30% maboknya. Kalau dia minumnya 100%, maka mabok saya 150%. Kenapa? Yang dihadapi oleh dia, tensinya kita di atas dia. Maka saya pasti keras. Dan kemudian saya harus mengambil jalan untuk bagaimana menata ke mereka. Kalau misalnya tentara yang bisa menaklukkan mereka, ya tentara. Kenapa? Ibunya sudah nggak sanggup, bapaknya nggak sanggup. Kenapa? Orang dia bau ciu kok. Orang dia setiap malam nggak tidur, main game online kok sampai jam 3. Orang dia cabut sangkur kok, dia tusuk orang kok. Yang bisa ngendalin itu, yang tusuk orang itu, ya harus ahli tentara. Gak ada masalah. Nah, kemudian ke depan harus apa yang dilakukan? Ya dirubah mindset. Nggak bisa lagi Pak, sistem pendidikan Indonesia pakai pola barat, nggak bisa. Taruhan, bubar saya katakan. Kenapa? Beda Pak. Barat itu menempatkan sistem pendidikannya dengan konsistensi negaranya. Anaknya tidak boleh dicubit di barat, iya, bener. Tapi negaranya tertib. Nggak bisa anak kecil beli rokok, nggak bisa anak kecil minum, nggak bisa anak kecil nonton, nggak bisa anak kecil naik motor, nggak bisa anak kecil melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nggak bisa, negaranya hadir. Alat negaranya hadir. Indonesia, anak tidak boleh dicubit, guru tidak boleh nyubit anaknya. Di mana-mana anak bisa mengakses video porno. Di mana-mana anak bisa mengakses minuman. Di mana-mana anak bisa mengakses rokok. Di mana-mana anak bisa nonton, anak bisa naik motor. Bukan hanya naik motor berdua, 5 orang satu motor tanpa helm. Di Indonesia knalpot dirubah jadi brong, motor cc-nya yang kecil dirubah gayanya menjadi besar. Nggak bisa ini bangsa. Kenapa? Nggak sesuai antara prinsip barat yang diberikan pada kita dengan penindakan yang ada di kita. Beda. Kehidupannya masih tradisi, otaknya, sistemnya barat, kacau. Hidup tuh harus konsisten. Kalau pakai mazhab barat, pakai A, Z itu mazhabnya harus barat. Kita kalau mau pakai mazhab Timur Tengah, dari A sampai Z mazhabnya Timur Tengah. Kalau mau pakai mazhab Tiongkok, dari A sampai Z mazhabnya Tiongkok. Indonesia ini kenapa yang menjadi kacau? Jawa Barat ini korban utama. Kenapa yang paling kacau? Seluruh mazhab masuk di sini.